Indonesia, khususnya Bali, memiliki banyak pura dan peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah Pura dan Cagar Budaya Yehegangga. Pura ini terletak di Desa Perian, Kecamatan Maturiti, Tabanan, Bali. Pura Yehegangga termasuk salah satu pura kuno di Bali yang masih lestari dan memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikannya adalah arsitektur bangunannya yang tersusun menggunakan batu padas dengan ukiran dan pahatan kuno, mencirikan keaslian yang belum tersentuh modernisasi. Piodalan di Pura dan Cagar Budaya Yehegangga jatuh pada Saniscara atau Hari Sabtu Kliwon Wuku Kuningan atau biasa disebut dengan Hari Raya Kuningan. Selain keindahan arsitekturnya, Pura Yehegangga juga memiliki makna mendalam bagi penganut Hindu. Dalam kepercayaan patrilineal di mana keturunan laki-laki memegang peranan penting. Pura ini diyakini sebagai tempat memohon anugerah keturunan atau sentana melalui ritual khusus. Ini menjadikannya situs yang sangat dihormati bagi mereka yang menambahkan kelangsungan garis keluarga. Kalau berkait dengan sejarah Pura Yehegangga, karena sampai sekarang prasasti tidak ada ditemukan, sehingga sejarah pasti siapa kemudian yang membangun dan lain sebagainya nikah tidak bisa kita ungkap. Memang dari dari cerita-cerita rakyat, ya kan, bahasa itu Kebu Iwo membangun dalam satu malam itu kan aja mitos saja. Di mana-mana kalau ada pura yang sifatnya sedikit luar biasa, kemudian sedikit sakral, selalu dikaitkan dengan Kebu Iwo. Tapi apakah beliau yang membangun, kita tidak berani menyatakan itu. Akan tetapi dari peninggalan angka tahun yang ada, ada di bawah pohon jeruk itu sebuah tugu yang berisi catatan angka tahun. Catatan angka tahun itu 1329. Jadi pura itu selesai dibangun pada tahun itu. Itu kesepakatan para arkeologi. Nah, kebetulan dia juga tamatan arkeologi, sehingga sedikit banyak berani berbicara tentang hal itu. Kita hanya menemukan angka tahun saja. Sementara cerita siapa dan siapa seperti pura-pura yang lain itu tidak bisa kita ungkap karena memang tidak ada prasasti. Oke, biar juga kita tidak salah masukkan nama-nama. Tapi dari pembabakan sejarah, masa itu memang berkaitan dengan masa kehidupan Kebu Iwo. Bali di bawah pemerintahan Bedulu, kerajaan Bedulu dengan raja terakhir Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Itu raja terakhir Bali sebelum dikalahkan Majapahit. Dan kekalahan Bali terhadap Majapahit itu terjadi pada tahun 1343. Jadi hanya beberapa puluh tahun kemudian Bali sudah dikalahkan oleh Majapahit dan mulainya Majapahit. Dan itu berkaitan dengan tahun pendirian pura, kemudian peninggalan-peninggalan yang di sana mungkin sudah diketahui bersama. Ada Candi Induk, yaitu berbentuk Meru yang atapnya tumpang 7, kemudian dikelilingi oleh 3 candi perwara. Di sebelah selatan, sebelah barat, sebelah utara. Dan di pojok ada sebuah bangunan kecil juga, biasanya sebagai batas bangunan sucinya. Ketika yang di sana, arah hadap itu menghadap ke timur. Candi itu menghadap ke timur dengan keistimewaan ada pintu semu di depan dan ada pintu semu juga di belakang. Seolah-olah seperti pintu yang terkunci. Itu zaman Singasari. Pembabakan umur itu kalau ditarik ke Jawa
itu berdekatan dengan Candi Penataran di Malang, peninggalan Singasari. Itu yang dapat sampaikan mengenai pembabakan tahun pembuatan ininya. Kemudian itu juga terkait dengan situs yang lain, itu situs di Beji. Di bawah itu ada ceruk-ceruk pertapaan yang jumlahnya 3 buah dengan relief-relief yang ada gambar-gambarnya. Sampai saat ini juga kita belum tahu apa makna dari gambar-gambar itu. Dari 3 ceruk itu yang terbesar yang ada gambar-gambarnya. Ada gambar manusia, kemudian ada pola-pola seperti tanda kali dan lain sebagainya. Sampai sekarang pun itu belum terpecahkan apa makna dari itu. Kemudian di Beji itu difungsikan sebagai Beji, sebagai tempat pura-pura di sini Ida Betara Mesukian. Peninggalan yang memang dari dulu itu adalah sebuah pancuran yang menyerupai kepala ular. Yang naga 2 lagi 2 itu baru. Itu yang lama yang merupakan peninggalan yang memang ditemukan pada saat perbaikan oleh Krisman di tahun 1950. Karena pada tahun 50 pura itu sempat longsor kemudian oleh Krisman, ketua Balai Purbakala Bali Nusra waktu itu diadakan penggalian dan perbaikan. Jadi yang bisa berikan sekilas tentang keberadaan Pura Yai Gangga. Meru Tumpang 7 merupakan pelinggih utama di Pura Yai Gangga yang merupakan tempat pemujaan kepada Siwa Buddha. Masyarakat yang mengalami kesulitan spiritual memohon petunjuk dan jalan keluar kepada Ida Sang Yang Widiwasa di sini. Pelinggih ini juga memiliki ukiran Bomo Archer dan peninggalan piring kuno. Padmasana adalah pelinggih suci tempat berstananya Betara Surya atau Ida Sang Yang Widiwasa dan merupakan simbol tempat duduk atau linggih para dewa. Pelinggih Gedong Sari merupakan simbol Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Dalam sejarah pura ini, ajaran Hindu-Buddha dianut, di mana pemelihara adalah Dewi Kuan Yin. Pelinggih sebelah barat Meru, di sini terdapat beberapa arca yang diyakini sebagai pemujaan kepada Dewa Mahadewa. Pelinggih Gedong berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan arca-arca yang berada di pura dan cagar budaya Yai Gangga. Pelinggih Pemesan terletak di pojok barat Meru. Pelinggih ini merupakan pelinggih patih yang bertanggung jawab atas budaya Gangga secara diskala. Pelinggih Selatan Meru, bentuk pelinggih ini mirip dengan yang berada di barat Meru. Pelinggih ini memiliki beberapa arca dan merupakan simbolis pemujaan kepada Dewa Brahma. Pelinggih Ratu Niang adalah pelinggih pemujaan kepada Ida Ratu Niang yang memiliki kekuatan untuk membantu masyarakat yang memohon pertolongan. Di pelinggih ini juga dimohon restu untuk anugerah berupa anak. Petirtaan ini memiliki 11 pancaran dengan fungsi yang berbeda. Juga difungsikan sebagai air suci dan pembersih diri. Disinilah ritual Dana Sentana berlangsung. Pertapaan Kebayowo, terdapat pertapaan di Pura Yai Gangga yang memiliki 3 lubang pada tebing, yang merupakan simbolis pemujaan ke Gunung Agung, Batur, dan Lempuyang. Pada tebingnya juga terdapat bulatan tangan dan arca-arca kuno.